Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rostiman Sunjaki, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 6 Pakenjeng, Kabupaten Garut. Dari video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Sebelumnya, perkenalkan pula Ibu Fasilitator saya, Ibu Sri Hernawati SPD MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Tina Hermawati SPD. Selamat menyaksikan. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita seraya panjatkan puji dan syukur kepada Rabbi yang mana atas berkah karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini pagi ini, yaitu hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGP angkatan 11 2024. Di sini alhamdulillah sudah hadir Ibu Neng Siti Syaidah SPD dan juga Bapak Rostiman Sunjaki SPD sebagai CGP angkatan 11. Sholawat beserta salam mugia tetap dilimpah curahkan pada baginda alam, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tak lupa pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiin atau tabiin, sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya selaku pengatur waktu, penata acara, alhamdulillah pada kesempatan ini ada beberapa acara yang akan didepankan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP 6 Pakenjeng, yang keempat yaitu penyampaian diseminasi langsung oleh CGP yang insya Allah nanti ada dua pemateri, itu Ibu Neng Siti Syaidah dan Bapak Rostiman Sunjaki. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ubaidillah. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ibu Edila yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan berkah khusus untuk yang membacakannya dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMPN Ngampa Kenjeng yang akan disampaikan oleh Ibu Wina Justina SP. Untuk kesempatannya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara calon guru penggerak angkatan 11 dalam rangka desa. Sholawat beserta salam tak lupa mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umat yang paling akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SMPN Kota Kenjeng, dan yang saya hormati serta saya banggakan calon guru penggerak angkatan 11 serta semua yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya di sini sebagai sambutan dari kepala sekolah yang mewakili. Alhamdulillah di sekolah kita ini sudah ada 2 angkatan dengan yang sekarang ya. Sebelumnya sudah ada 3 orang yang membanggakan sekali bisa masuk sebagai guru penggerak, dan dilanjutkan sekarang ada 2 orang calon guru penggerak, dan sangat saya harapkan sekali ada pengaruh-pengaruh positif
sekolah yang tercinta ini lebih kreatif, inovatif, ya, dan tentunya lebih bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dan tidak lupa yang terakhir, tetaplah semangat. Selalu tetap semangat, jaga stamina ya. Karena yang saya lihat di sini tentu banyak tugas yang harus diselesaikan. Dan tidak lupa di samping itu harus bisa terselesaikan antara tugas CGP dengan tugas sekolah. Mungkin itu ya dari sekolah. Harus seimbang supaya berjalan dengan baik dan bisa memberikan pengaruh positif bagi kita semua. Dan tidak lupa pula untuk yang belum, teruslah berjuang. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wina Kustiani yang sudah menyampaikan sambutannya yang mewakili dari kepala sekolah sampai dengan pembimbing. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Rostiman Sunjaki SPD. Untuk kesempatan dan waktunya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang dipersilakan kepada saya dari masyarakat. Insyaallah izinkan saya untuk memaparkan sebagaimana tugas saya sebagai PJT kebetulan di angkatan 11. Mungkin nanti saya akan maju ke depan, diperbolehkan ya, diperbolehkan. Sebelum memulai materi yang akan disampaikan, terutama yang pertama ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, baik dari interaksi atau dari yang bisa menghadiri atas permohonan kami untuk hadir di sini. Di sini ada wajah baru dan ada wajah lama, gitu kan? Tapi semangatnya semangat baru. Dan saya merasa senang karena posisi saya itu banyak senior-senior yang bisa membimbing saya mengenai kegiatan-kegiatan CGP ini. Mungkin itu. Izin untuk maju di depan ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai sudah tahu dah di depan nama saya. Khawatir yang ada yang belum kenal, namanya Rustina Sunjaki di SMP Angkatan ya, tentunya di sini. Yang akan saya sampaikan dari materi ini adalah mengenai budaya positif. Tentang apa Pak Ibu? Budaya positif. Budaya positif. Baik, kita cek dulu konsentrasi. Ada bulan, ada madu. Ada bulan, ada madu. Bulan, madu, berapa? Coba bareng. Bulan, madu. Bulan, madu. Bulan, madu. Ada berapa bulan? Ada berapa bulan? Ada berapa madu? Ada berapa bulan? Ada berapa madu? Masih kurang konsentrasi. Madu, bulan.
Berapa bulan lalu? Nah, jadi 10 bulan 5 madu 5. Oh, bulan 5 madu 3. Oh, 3. Masih kurang konsentrasi tadi. Boleh saya ilustrasi? Berapa? Nah, maunya berapa bulan? Nah, maunya berapa bulan? 12 bulan. Berapa bulan? Ya, kayaknya itu udah pernah. Madu bulan-bulan. Berapa madu? Ada berapa madu? 2. 2. Oh. Ada berapa? Hah? 2. Ini yang menjelaskan. Mungkin ada yang menanyakan ya? Ini sudah siap ditanya? Sudah siap. Mau dimadu? Ini bahkan mau dimadu dulu boleh. Buina. Kira-kira sudah paham? Sudah paham maksudnya? Satu kali lagi ya. Semuanya. Ikuti kata-kata saya. Madu, bulan. Bulan madu. Berapa bulan? Berapa madu? Udah paham? Kuncinya apa? Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Bukan menghitung apa yang kita tanyakan. Ya. Tepuk tangan untuk Pak. Baik, kita memulai untuk memperhatikan pemaparan yang saya. Apa sih tujuan atau motivasi menjadi guru? Memberanikan untuk menjadi guru. Kalau saya selalu ingat pernyataan Pak Nandang selaku guru IPS. Oh, berhasil. Ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom di Jepang, profesi yang pertama dicari oleh jenderalnya itu adalah profesi guru. Jadi dia mengatakan berapa jumlah guru yang tersisa biar kita bangun masa depan di Jepang yang lebih maju. Jadi saya berpikir pendidikan itu merupakan salah satu senjata yang paling ampuh untuk mengubah apapun yang ada di dunia ini. Sehingga motivasi saya menjadi guru yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya. Nah, sekarang satu lagi pertanyaan. Apa sih keberhasilan dulu? Siapa? Bagi saya menjadi seorang pendidik itu ketika keberhasilan keberhasilan saya itu bisa menghargai diri saya sendiri. Ketika saya bisa menghargai diri sendiri maka akan ditiru oleh siswa. Siap. Kasih tepuk tangan. Kuncinya adalah bisa menghargai diri. Mungkin ada yang lain. Kayaknya itu Linda ya. Oh, tadi. Pertanyaannya, indikator apa sih keberhasilan seorang guru? Siap, ini dulu. Ketika seorang guru dikatakan berhasil melihat dengan anak didiknya, salah satunya yaitu selain guru bisa menghargai diri sendiri, mereka pun bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai diri sendiri dan menghargai rekan atau temannya, dan lebih empatik ya, lebih empatik supaya seorang guru itu merasa berhasil ketika anak didiknya itu salah satunya bisa empatis, bisa sopan santunnya juga dijaga, dan mungkin yang lebih terakhirnya ketika kita melihat anak didik kita itu menjadi seseorang yang sukses ya, selain sukses materi mungkin dengan tingkah lakunya dan yang lain sebagainya itu ya. Siap. Dan bisa menghargai. Terima kasih kepada jawaban yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk guru. Keberhasilan guru salah satunya adalah didambakan oleh siswanya. Didambakan oleh siswa. Banyak cerita. Didambakan apanya? Kehadirannya. Didambakan kehadirannya. Coba sekarang
mendambakan apanya? Ketidakhadiran. Berhasil tidak kita? Tidak. Berhasil tidak ya? Tidak. Berarti kita harus merefleksikan diri. Ketika anak dari guru piket diumumkan, nah anak hari ini pelajaran ini karena bapak ibu gurunya tidak bisa hadir karena ada kepentingan, maka sekarang tugas hore, ada loncat-loncat dan sebagainya. Berhasil tidak ya? Tidak berhasil. Yang berhasil adalah dia bukan hore, bukan tepuk tangan, tapi apa? Bersedih. Aduh, saya rindu guru itu. Saya ingin berbahkan 2 jam, 3 jam pelajaran, dia tidak merasa bosan di situ. Dia tidak merasa bosan. Sudahkah kita seperti itu? Dalam sekolah ada guru, ada siswa. Di siswa berlakukah tentang hukuman tidak? Kita sebagai pendidik ingin anak supaya lebih cerdas, ingin anak supaya lebih pintar, bahkan lebih dari kita. Bolehkah? Pantaskah? Ada hukuman? Setuju nggak ada hukuman? Setuju nggak ada hukuman? Tidak. Sudah ya hukuman? Menurut saya setuju. Setuju. Ada hukuman setuju? Setuju. Nah, ada hukuman setuju? Tidak. Kalau menurut pribadi, Ya. saya setuju ada hukuman. Tapi kalau melihat teori, Oh iya. Tidak boleh. Bukan takut apa nih? Datang timbul kesadaran, tapi kita takut karena apa nih? Takut atas dimarahinya. Apalagi takut karena nilainya. Kalau kita sudah menanamkan rasa takut kepada anak, takut nilai, takut dimarahi, berarti kita bisa dikatakan berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Bisa dikatakan gagal. Baik. Nah, dari ilustrasi atau dari paparan ini bahwa kami, saya sendiri di CPB itu ternyata pola-pola lama yang seperti itu adalah ternyata jauh. Ternyata jauh. Pola lama itu seakan-akan bagus, anak menurut dan sebagainya, ternyata dalam hatinya terbekas kesannya adalah dia terpaksa. Maka selama 3 tahun anak di sekolah itu merasa di neraka. Akan mau di sekolah kan? Di sekolah. Mana Bapak Ibu semua? Kita barometer keberhasilan kita itu adalah kita tampil di depan anak yang merindukan. Rindunya bukan rindu tidak ada, tapi rindunya kehadirannya. Sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Nah, adik-adik kita berarti bagaimana ke depan pendidikan ke depan itu adalah bahwa kita yang hidup. Bahkan mungkin ada kesan, mungkin ada hal yang pepatahnya yang diingat. Sebagai tadi Ubay mengatakan saya terinspirasi seperti itu. Mungkin walaupun 1 patah 2 patah dan disadari tidak disadari juga melakukan hal tersebut, ternyata terbekas bahkan menjadikan sebuah karya yang lebih bagus, lebih cemerlang, itu luar biasa. Itulah salah satu proses. Menurut saya sendiri, hukuman itu bahkan menurut saya sendiri harus ada. Karena apa? Pembiaran atas pelanggaran kecil lama-kelamaan akan menjadi pembangkangan. Sekecil apapun pelanggaran atas peraturan yang sekarang diistilahkan dengan keyakinan kelas, itu tentu ada konsekuensi berupa hukuman atas pelanggaran-pelanggaran. Meskipun hukumannya sudah ditentukan dari awal, misal membuang sampah sembarangan. Tadi sudah
singgung bahwa kata-kata negatif diganti dengan kata positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Kata positifnya buanglah sampah pada temannya, pada tempatnya. Ya, mungkin seperti itu. Jadi hukuman itu menurut saya, menurut pribadi saya, itu dengan teori yang tadi bahwa membiarkan pelanggaran kecil akan menimbulkan pembangkangan. Artinya pelanggaran sekecil apapun harus ada punishment-nya sesuai dengan akaran. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Mungkin semua akan sepakat bahwa di sekolah itu betul efektif dan tidak efektif bahwa hukuman itu harus ada. Karena kalau tidak ada maka akan nantinya bagaimana? Gitu kan? Nanti anak akan membangkang. Gitu. Ternyata Bapak Ibu semua, saya telah bahkan luar biasa kemarin ikut kolaborasi. Ternyata saya bisa disimpulkan di sekolah itu maka harus mampu melahirkan anak itu sebuah kesadaran. Jadi kita ini adalah orang-orang yang harus mampu memberikan sebuah penyadaran. Dengan kata lain bahwa biasanya kalau hukuman itu identik bukan dari timbul sebuah kesadaran, tapi timbul dari apa? Paksaan. Ujung-ujungnya apa? Sakit hati. Ujung-ujungnya sakit. Maka kalau kita melakukan seperti itu emang betul. Efektif sih efektif. Waktu itu bisa terjadi, waktu itu bisa tercegah dan sebagainya. Ternyata pada akhirnya anak apa? Anak akan dendam sama kita. Anak akan dendam sama kita. 3 tahun kita bertemu, dendam sampai puluhan tahun. Kira-kira untuk diri kita berhasil tidak? Kita 3 tahun bertemu tidak sehat, tapi selamanya kita dikenang dengan apanya? Dengan hukuman itu yang kita lakukan. Kira-kira bagaimana? Ternyata apa sih tawaran apa yang harus kita lakukan supaya itu terjadi? Sebetulnya kalau di sini menggunakan teori segitiga restitusi. Nah, konsep baru untuk kita sebagai pendidik adalah menggunakan segitiga restitusi. Itu seharusnya. Maka posisi kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai yang merasa bersalah, sebagai teman yang paling tepat adalah sebagai manajer. Itu konsep yang baru. Kembali lagi. Jadi Ibu Bapak, sekolah ini adalah harus melahirkan sebuah produk sebetulnya. Ujung-ujungnya kayaknya. Apa sih produknya? Anak-anak itu, siswa itu lah keluar dari sekolah itu menjadi anak yang memiliki kesadaran saja. Memiliki kesadaran. Contoh ini, buang sampah pada tempatnya. Anak 3 tahun belajar di sekolah itu patuh. Tapi anak hanya tidak punya kesadaran. Setelah 3 tahun keluar dari sekolah bisa melakukan hal itu tidak? Bisa melakukan hal itu tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia patuh karena ada hukuman. Tapi anak akan patuh selalu kalau dia sadar. Sadar itulah bahwa kita sebagai guru, maka posisi kita bagaimana membuat anak itu sadar. Begitu Pak. Jadi kita sebagai guru itu bagaimana anak itu menjadi sadar. Keberhasilan kita sebagai guru itu adalah anak itu sadar. Maka disitulah hukuman itu dikatakan bisa jadi tidak efektif. Kenapa? Karena hukuman hanya sifatnya sementara. Bapak mengajar di kelas 2 jam, anak patuh. Anak taat. Kenapa? Karena kita sudah membuat aturan dan hukumannya. Keluar dari sana, udah tidak ada lagi seperti itu. Ditinggalkan. Berhasil tidak pendidikan seperti itu? Berhasil tidak? Tidak. Karena apa? Sementara.
produk hanya sebatas hukuman. Padahal kita harus memiliki produk adalah output dari sekolah kita adalah kesadaran. Itu maksudnya. Maka tadi kata oh Pak, sekarang di negara kita negara hukum. Ya, negara kita negara hukum. Betul kan? Sepakat kan? Kalau maling tidak ditangkap, itu bagaimana negara? Kalau anak tidak dihukumi, bagaimana nanti akan membangkang? Tidak kan? Itu salah satu ketika maling masih banyak, berarti gagal pendidikan kita itu. Kenapa? Karena kita sebagai guru, agen absen yang bisa merubahnya, tidak bisa merubah kesadaran anak. Tidak bisa merubah kesadaran anak. Jadi Bapak Ibu semua, kita adalah bertugas untuk memberikan sebuah kesadaran, bukan membuat sebuah hukum. Andai kata anak itu sudah sadar, tidak akan berlaku hukuman. Sadar anak bisa sadar. Bapak kasih PR nih, kalau tidak dikerjakan, maka besok berdiri di depan. Anak kerjakan, kerjakan. Kenapa? Takut apa? Hukuman. Tapi cita-cita anak bagaimana supaya anak sadar bahwa PR itu penting. Kira-kira solusi apa yang akan ditawarkan dari kita? Bagaimana kita membuat kesadaran, bukan membuat anak jerat. Kata-kata jangan itu kadang-kadang kita rubah dengan kata-kata positif. Nah, kata-kata positif itu supaya diterima dengan akal pikiran kita itu menjadi sebuah kesadaran yang baik. Itulah kata-kata positif itu supaya Pak diterima dengan akal pikiran kita itu menjadi sebuah kesadaran, bukan sebuah ketakutan. Itu. Jangan buang sampah sembarangan, kan menjadikan sebuah hal yang, tapi buanglah sampah pada tempatnya sehingga halaman akan indah. Kira-kira yang akan dipandang indah, oh sadar nanti saya kalau ingin indah suasana mungkin harus membuat sebuah kesadaran. Jadi Bapak Ibu, kata-kata positif itu adalah bagian untuk menggiring kita supaya sadar, bukan supaya kita takut. Kalau hukuman itu anak supaya takut. Negatifnya gitu Pak. Kalau hukuman itu akan berdampingan dengan ketakutan, tapi dengan hal yang positif maka akan berdampingan dengan sebuah kesadaran. Andai kata suatu ketika negara tidak ada yang korupsi, tidak ada yang maling dan yang berarti berhasillah pendidikan ini membuat anak menjadikan sebuah kesadaran bahwa perbuatan seperti itu tidak baik. Walaupun tadi yang saya setuju, konsep dalam Islam itu adalah adaptasi. Itu adaptasi tadi. Hasilnya apa? Nih, 7 tahun tidak usah dipukul, 8 tahun tidak usah diberikan sebuah pendidikan. Tapi ketika berhasil dari 0 tahun sampai 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu tidak akan anak dipukul. Berarti ada salah satu proses berapa tahun untuk membuat anak sadar. Fungsinya apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah dialog Bapak Ibu. Maka disitulah disebut konsep segitiga restitusi. Masuk karena poin restitusi ya. Kalau yang ini ya udah ya. Saya tidak terlalu banyak memaparkan yang ini ya. Bisa ya. Konsep inti budaya positif. 1. Perbuatan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini yang bagus nih. Ya. Mungkin disiplin positif. Tidak, di sini kan kalau disiplin positif berarti apa? Bahasanya sudah apa? Sudah menggugah sebuah kesadaran kan? Hukuman yang menjerahkan begitu kan? Tidak seperti itu. Kayaknya Bapak Ibu sudah ngantuk ya. Kita buat ice breaking dulu. Bapak Ibu maju ke depan. Semuanya berdiri. Ya. Sebelum memulai, coba berhadap-hadap dulu. Berhadap-hadap dulu. Punya pasangan? Ini boleh. Ini boleh. Kalau mau jabat tangan bagaimana? Kalau mau jabat tangan gimana? Gini. Silakan kita konsentrasi. Tangannya jangan dulu di ini kan?
Jangan dulu pegang, jangan. Gini, siap. Yang saya sebutkan angka ganjil, ibu berusaha megang, angkat. Yang tidak disebut yang genap berusaha menghindar. Kalau tertangkap berarti kalah tuh. Masa kalah nih sama kalian? Kalau disebut yang genap, tangkap, yang ganjil menghindar. Kalau disebut yang ganjil berusaha menangkap, yang genap berusaha menghindar. Siap? Delapan. Ini pertama dia berarti cuma menghindar yang dulu. Satu lagi. 11. Sekarang ambil puluhan. Baru satuan. 2 kan genap kan dia. 25. Sekarang tantangannya. Tadi kan satuan, bisi ratusan ya. Sekarang mengolah pikiran kita. 2 ditambah 5. Baik, terima kasih atas apa yang Bapak Ibu barusan sampaikan. Mudah-mudahan menghilangkan kejenuhan dan menghilangkan ngantuk ya. Baik, sekarang ini konsep inti budaya positif seperti ini lah ya, mengenai perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia kan. Menurut Maslow kan beda kebutuhan dasar manusia dan sebagainya. Secara fisikis dan sebagainya kan penghargaan itu sebuah kebutuhan ya. Itu penghargaan termasuk kebutuhan ya. Termasuk kan? Benar nggak? Penghargaan orang lain itu masuk nggak? Kebutuhan nggak? Kebutuhan kita nggak? Masuk kan? Nah, ada yang tidak butuh dihargai? Tidak ada. Pasti kita butuh dihargai. Berarti bahwa kita adalah butuh kebutuhan. Perubahan paradigma dan pola pikir kita yang bagus, disiplin positif, kata-kata yang bagus yang mengiring sebuah kesadaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang bagusnya apa? Tanggung jawab, empati, simpati, kebutuhan dasar manusia. Contohnya penghargaan, pengakuan, itu kebutuhan dasar. Motivasi perilaku manusia. Jelas, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga tersebut. Saya akan menggarisbawahi ini. Posisi kontrol dulu, keyakinan kelas dan restitusi segitiga. Baik, saya akan menayangkan sebuah video yang ini ya. Ini ada posisi kontrol. Tidak. Ini ada 3 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu harus memiliki kompetensi itu. Kita harus memiliki kompetensi itu. Cuma posisi kontrol itu letak kita di mana? Di nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3 kah? Tidak. Posisi kontrol itu. Tahu posisi kontrolnya? Udah yang tahu? Yang ini? Bapak Ibu, apa saja posisi kontrolnya? 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau. Nah itu. 5, manajer. Ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Letak di manakah kita? Di nomor 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah? Nah, supaya bisa jelas di mana posisi kita
Perhatikan tayangan berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kita simak tayangan ini. Letak posisi kontrol ada 5. Di manakah posisi kita dan akan merubahkah posisi kita atau mempertahankan hal itu? Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini tempat terakhir kita saksikan. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik. Di mana Bapak Ibu? Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu tentang video yang barusan ditayangkan? Setelah menyaksikan tayangan seperti itu, dari 5 posisi kontrol, mana yang paling bagus? Yang nomor 5. Yang nomor 5. Bagaimana kalau nomor 1? Masih perlu diadakan di sekolah? Yang nomor 1? Ternyata dari nomor 1 itu akan berbekas ya. Berbekas apa? Anak menjadi dendam, anak menjadi apatis. Kalau yang nomor 2 apa? Sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Maka akan menimbulkan apa? Tidak percaya diri, minder. Kalau yang ketiga? Pemantau. Pemantau. Bagaimana contoh? Bukan pemantau yang teman dulu ya? Teman. Sisi positifnya apa kalau jadi teman? Lebih akrab. Lebih menurut. Lebih akrab. Tapi negatifnya apa? Hanya pada kita. Ya tergantung, menggantungkan diri tahu. Kadang-kadang suatu ketika, kadang-kadang bisa seperti kita anak enjoy dengan kita. Suatu ketika kadang-kadang lepas kontrol sama kita. Yang kelima apa? Manajer. Manajer itu maka dari posisi kontrol yang kelima manajer itu menggunakan segitiga rasa syukur. Jadi anak di bawah yang nih ada masalahnya anak. Tadi berantem dipukulin ya. Efektifnya digunakan pakai apa? Posisi kontrol manajer. Anak ditanya dialog apa yang dilakukan, bagaimana bisa terjadi seperti itu, bahkan ada penguasaan. 3 ya, di mana menyetabilkan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Baik, saya izinkan untuk membacakan ini sedikit-sedikit ya. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana ada realitas kita sama, ada yang realitas kita berbeda.
Nah ini stimulasinya, respon tentang dunia ya di atasnya. Semua orang melihat hal yang sama, tapi di sisi lain setiap orang memiliki gambaran berbeda. Penghendak Allah. Saya bisa mengontrol orang lain. Kadang-kadang seperti itu ya. Kumaha orang, anak itu kumaha kita. Padahal pada dasarnya itu sebetulnya apa? Bukan kita bisa mengontrol orang lain, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang mampu? Dirinya sendiri sebetulnya. Padahal yang paling besar adalah dia itu punya apa? Punya pemikiran, sedangkan kita hanya berusaha. Konsep disiplin, sukses dengan identitas, konsekuensi dan restitusi. Nah ini ada konsekuensi, ada restitusi. Apa konsekuensi? Penguatan jangka pendek, monitoring stimul berkelanjutan, peraturan, murid menghormati, merenung kesalahan, kehilangan waktu untuk kalian. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah yang kapannya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari kontrolnya dirinya memperbaiki, murid bersemangat atas kesalahan, memperbaiki atas kesalahan. Mungkin di sini yang terlalu. Artinya ada konsekuensi, ada restitusi. Yang paling tepat adalah gunakan dengan cara restitusi, bukan konsekuensi. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata, mungkin ini secara kedusnya, disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dan diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukan berdasarkan terhadap nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mendayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang gagal ya, yang ditiru. Mungkin kalau tahapannya dari gagal dulu. Ada hukuman, ada penghargaan. Sepakat nggak? Maukah hukuman atau penghargaan? Bagus hukuman atau penghargaan? Menghargai, tapi dalam penghargaan punya kelemahan itu, ya, punya kelemahan sebetulnya. Kalau hukuman jelas-jelas ya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, bahkan murid bisa jadi tidak jujur. So, ada kasus tanya, anak pasti bohong dulu. Setelah lama, baru. Takut apa? Hukuman. Tegas. Penghargaan, boleh ada penghargaan. Juara 1 dihargai dengan hadiah, boleh tidak? Boleh. Bagaimana? Penghargaan boleh diadakan di sekolah? Kalau teori yang bagus itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dengan teori yang tadi bahwa sebetulnya tidak boleh. Ya, makanya sistem ranking sekarang sudah tidak ada di sekolah karena berawal dari ini. Reward ya, mungkin penghargaan itu termasuk di reward ya, tidak. Izin saya katakan. Reward itu tidak boleh. Sedangkan di sisi lain ada, karena apa? Ada kelemahannya apa? Kelemahannya motivasinya jadi motivasi. Dalam dirinya sendiri. Bukan dalam saya melakukan itu karena ada hadiah, gitu kan? Boleh nggak ada reward? Sebetulnya, boleh menambahkan. Menurut saya, reward itu, hadiah itu sebetulnya jangan tebang pilih itu. Jangan tebang pilih sebetulnya. Kalau kita di sekolah kita itu reward itu seperti apa? Tebang pilih. Kalau berdasarkan potensi mungkin ini jago Korea. Gitu. Semuanya jadi dihargai. Jadi sekolah itu harus boleh reward, boleh. Cuma reward itu diperlakukan jangan tebang pilih. Kalau kita reward itu juara 1 karena ranking ini, karena juara ini, karena pintar-pintar
Contoh, si A pintar matematika, diberi 5 soal 10 menit beres. Berhak mendapatkan duit? Berhak? Berhak. Si B 5 soal 20 menit. 20 menit. Si C bahkan setengah jam bakal beres. Nomor 2 soal. Nah, berlaku reward itu sebenarnya bukan hanya orang yang pintar saja. Perlakukanlah semuanya. Kenapa? Karena di situ ada hal yang lucu. Bisa jadi memberikan reward kepada orang yang 30 menit baru selesai harus bertanggung jawab. Apa? Menyelesaikan. Dia ingin menyelesaikan, walaupun mungkin jawaban apakah benar dan salah, tapi di sisi lain ada reward untuk dia, bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Itu kan? Reward itu bukan untuk kita dan milik orang yang cerdas. Apakah yang nomor 1 yang selesai dikasih satu reward? Apa? Dia mungkin cepat menyelesaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua, reward itu sebenarnya seharusnya bukan diambil 1-2 hanya itu saja, tapi semuanya berlaku. Seperti itu. Di bidang manakah dia? Mampunya apa dia? Seperti itu. Baik, di situ ya sudah mengenai konsep disiplin, mengenai hukuman, penghargaan. Yang jelas kita harus memiliki kesepakatan bahwa penghargaan itu boleh, tapi jelas bukan hanya pemilik orang yang hanya itu saja, tapi yang lain. Carilah potensi yang ada di dalam diri. Tidak semua anak itu bodoh, tidak. Tidak semua anak itu nakal, pasti ada. Insya Allah, disitulah tetap kita sebagai guru menanamkan hal yang lebih positif. Konsep disiplin, pendekatan restitusi jelas ya. Ada di sini pengertian restitusi, ciri-ciri restitusi. Silakan bisa dilihat minimal 2-3 detik. Saya tidak akan bacakan. Cukup. Perbedaannya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman jelas-jelas yang sering kita lakukan, ternyata kita sekarang menyadari bahwa hukuman itu tidak akan efektif untuk membuat kesadaran. Konsekuensi perlu di mana hal ini ya salah satu cirinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya, contoh saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Artinya mungkin dituntut tanggung jawab. Guru tegas dan siswa menghormati peran. Sedangkan yang restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita anak itu punya masalah, tapi kita carikan solusinya. Kadang-kadang orang anak punya masalah, dibiarkan tanpa dibimbing, diarahkan mencari solusi. Tinggal bagaimana kita iring dialog. Anak nakal, tidak masuk kelas, mungkin punya alasan, tapi kita tuntut apa? Tanggung jawab. Dia akan mencari solusinya. Tuntut tanggung jawabnya, giring kemana dia alurnya, dan ambil poinnya, itu akan menjadi solusi. Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan di sini ada ya. Ada kaitan dengan profil Pancasila, ada kaitan dengan IBO atau PIP, ada kaitan dengan 9 pilar karakter Indonesia. Saya jelaskan dulu sebentar. Silakan untuk disimak. Tidak akan dibaca ya, kalau baca. Lalu kebutuhan dasar manusia. Tentunya kita punya kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi filosofis dan fisiologi yang berkedudukan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Di mana ada 5 kebutuhan dasar, kita harus tahu kebutuhan dasar kita. 1, diterima. Ibu, bapak, mau kan di kelompok kita diterima bahwa diri kita diperhitungkan? Mau kan? Enak kalau dicuekin. Ibu gaul dengan kelompok dicuekin, cuma perasaan sakit hati, kesepian di dalam keramaian, dicuekin, tidak ingin, butuh diterima, pengakuan, penguasaan, saya menguasai.
AM, ketua kelas itu memiliki potensi penguasaan. Kita ingin membahas. Bertahan hidup, makan, minum, tempat tinggal itu bagian dari kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kesenangan. Kita punya hobi kan? Kesenangan kita. Paling parah senangnya ngeyelin orang lain, itu yang gimana ya sebetulnya? Saya mau tanya, ada kata anak itu kesenangan teh motelan. Kesenangan itu kebutuhan ya. Udah teh senangan teh motelan, mus-mus sudah batur ketol. Dan senang mana teh? Solusinya gimana kan? Mungkin ada bapak ibu menemukan solusi ketika anak punya kesenangan harus bagaimana ditangani? Kan saya itu kebutuhan saya itu. Kira-kira bagaimana? Apa ya? Jadi penyaluran ada bakat yang terpendam. Oh iya. Kayak gini, tangan si ada keterampilan di tangan anak itu yang tidak tersalurkan, akhirnya dia ngopetang sama nawai gitu. Ya, ketika kita tuh makanya kita harus tahu potensi anak dulu ya. Iya. Yang disebutkan kemarin asesmen diagnostik gitu. Jadi ya si A itu potensinya kenal. Misalkan kayak tadi tangannya ngopetang, berarti ini ada sesuatu di tangannya. Misalkan dikasih bola voli, dikasih naon gitu, biar tersalurkan ngopetang nanti gitu. Intinya dia ketika punya kesenangannya negatif, berarti tadi solusinya adalah yang kira-kira sepakat ya? Sepakat yang lain ada yang mau tanya? Mungkin ada tambahan? Bagaimana ini untuk menyikapi anak seperti ini? Sedikit tambahan. Sebetulnya kita memang harus tahu kebutuhan dari siswa itu sendiri dan harus tahu minat belajar siswa itu sendiri seperti apa. Kemudian dilihat dari kontennya, anak itu kemampuannya di mana begitu. Apakah di audio, apakah di visual, atau juga di kinestik. Ya. Nah, tugas dari guru itu sebetulnya hanya mengarahkan. Walaupun itu kebutuhan siswa, tetapi kita harus bisa menuntun siswa tersebut dengan hal-hal yang baik atau budaya-budaya positif tadi, begitu. Caranya bagaimana? Nah, setelah kita mengetahui dari kebutuhan belajar siswa tadi, mulai dari minat belajarnya bagaimana, profil belajarnya bagaimana, maka kita akan bisa mengarahkan atau menuntun siswa tadi, begitu. Nah, kemudian solusinya itu harus apa? Nah, berkenaan dengan profil belajar Pancasila, maka harus dibangun untuk siswa itu kesadaran diri, terutama menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Itu. Ketika anak sudah sadar, walaupun memang asalnya kebutuhan untuk siswa tersebut, maka akan bisa berubah anak tersebut dan akan dianggap berhasil pendidikan ketika anak itu berubah tingkah laku. Begitu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Nanan dan Pak Asep yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua ya. Sudah tidak usah disimpulkan lagi, sudah jelas sebenarnya. Satu nomor ke Pak Nanan, satu nomor ke Pak Asep, serta inti dari ini bahwa kita tentunya paham betul atas kebutuhan itu dan salurkan, gunakan tepat atas sikapi dengan tepat sasaran sehingga kesana menjadikan sebuah hal yang baik. Motivasi perilaku manusia silakan bisa dilihat dulu, tidak usah dibaca atau yang jelas ada internal dan ada eksternal, dorongan diri dan dari luar. Motivasi perilaku manusia itu kan ada dua, dorongan dari orang luar, ada dalam contoh gini lah, saya singgung tadi ini bukan saya, Ubay memiliki motivasi untuk jadi guru itu internal atau eksternal? Coba, Ubay termotivasi ingin jadi guru itu karena ada latar belakang gini. Internal atau eksternal? Eksternal. Dari mana? Terinspirasi dari luar, dari pandang atau kan yang lain? Ya, seperti itu. Kalau internal, dorongan hati orang.
motivasi perilaku yang baik. Nah, tentunya arahkan yang lebih baik ya, kepada yang baik-baik ya. Ulangan goreng gitu. Motivasi kan goreng itu salah. Nah, sedangkan kita sebagai guru itu memberikan motivasi kepada anak didik itu yang positif gitu ya. Sehingga anak itu tumbuh kembang dengan perilaku yang positif. 5 posisi kontrol instruksi udah ya. Yang tadi 1 menghukum, 2 apa? 2 apa? Membuat rasa bersalah. 3 teman. 4 pemantau. 5 manajer. Kita paham yang mana yang paling tepat untuk sekarang ini. Ambil yang mana? Yang kelima, manajer. Baiklah. Ini contoh-contohnya sudah tidak usah disampaikan lagi karena tadi sudah ada kan? Salah satu tayangan Naren ya. Naren dengan ibu gurunya yang begitu. Ada yang waktu galak gitu kan? Ada waktu lemah lembut dan sebagainya. Kira-kira posisi kita di mana nih? Mau memposisikan di mana Bapak Ibu? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sepakat nomor 5 ya? Nomor 5. Saya juga berusaha untuk hal itu. Sudah jelas? Kita ambil yang terbaik. Kegiatan membuat keyakinan kelas jelas ya. Bapak Ibu ini calon-calon guru yang jelas. Jadi kita punya keyakinan buat komitmen lah. Buat komitmen dengan anak. Contoh gini sekarang ya. Sekarang apa? Lagi ngajarin anak SD ya? Ya, itu kan? Bapak Ibu coba tekankan lagi. Buat komitmen dengan anak. Kasih tanggung jawab. Ya. Bagaimana bentuk keyakinan kelas nih? Mungkin Bapak Ibu yang ini sudah paham lah tentang keyakinan kelas. Yang mungkin ini, insya Allah semakin kita mendalami atas materi-materi ini, insya Allah akan lebih paham lagi. Mungkin bisa dilihat sebentar. Mohon ya, agak lambat. Keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak perlu peraturan kelas? Sebut keyakinan kelas peraturannya, yang diyakini, yang sepakati dan diyakini. Sesuatu yang akan kita lakukan, akan kalau sudah ada keyakinan. Gitu. Sudah, mungkin ini ya, sedikit ini penanganan ya. Ini penanganan kalau ada anak yang punya kasus, Bapak Ibu gunakan yang ini gitu. Dengan cara menstabilkan identitas, validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh kasus, anak tidak mengerjakan PR. Jangan dicat bahwa anak itu adalah pemalas. Apa lakukan? Menstabilkan identitas. Identifikasi dulu apa masalahnya. Itu. Nah, kenapa sih kamu itu setiap Bapak Ibu tugaskan tidak mengerjakan, apa sih masalahnya? Oh Pak, kamu ini. Baru kita validasi tindakan yang salah. Memang betul. Bapak juga pernah melakukan itu. Mungkin banyak orang yang melakukan itu, tidak mengerjakan sesuatu. Tapi itu perbuatan yang salah. Coba bagaimana nih? Tanya lagi yang kelas, apa sih yang sudah pernah dibuat aturan sekolah di kelas? Oh Pak, bahwa itu harus bertanggung jawab, harus mengerjakan. Itu sudah ada solusinya. Tuntut anak itu menjadikan, lakukan hal itu dan tuntut tanggung jawab. Insya Allah kesadaran akan melahirkan, bukan pemaksaan, tapi kesadaran. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu? Oke. Baik, terima kasih itu yang mungkin Bapak Ibu sudah menjawab atas salam saya. Sekian, bila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada para CGP Angkatan 11 yang sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neng Siti Soida SPD dan juga kepada Bapak Rostiman Sunjaki SPD yang sudah menyampaikan ilmunya. Ini diraih berapa bulan Pak? 2 ya? 2 bulan. Alhamdulillah sudah bisa menyebarkan ilmu-ilmunya dari pendidikan guru penggerak. Dan kegiatan kita dari awal sampai
rezeki paham yang diberikan kepada kita semua dapat bermanfaat, juga bisa dilaksanakan oleh kita semua di kemudian hari. Supaya lebih hikmat, kita tutup saja dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aan SPD. Untuk itu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama dengan khusyuk berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari tadi pagi, kemudian aktivitas yang akan kita lakukan sampai nanti berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Assalamualaikum